kami tidak ada. Ya. Jangan kaku, tetap belajar sebagaimana biasa, tetap aktif, jadi tidak usah takut ada pengawas di belakang. Ya. Iya, Bu. Tidak mengganggu pelajaran ya. Iya, Bu. Dipikir ke belakang ya. Iya, Bu. Silakan pulang lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya kita memulai pagi ini dengan berdoa supaya ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat untuk kalian, baik di masa kini maupun di masa depan. Oke, untuk ketua kelas silakan diminta tolong pimpin doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baiklah semuanya, sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, baiknya kita berdoa menurut teman-teman dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sudah berdoa minta yang terbaik supaya kegiatan belajar kita lancar, ilmu yang kalian dapat berkah dan bermanfaat. Oke, kita absen dulu ya. Kenapa kamu semua ya senyum semuanya? Senyum. Yang ibu panggil sembari kita mengabsen, yang ibu panggil namanya, silakan menyebutkan satu jenis buah. Oke? Abel. Tadi kelengkeng. Oke. Aisyah. Diva. Hadir mangga. Eka. Hadir jeruk. Dea. Hadir mangga. Intan. Hadir melon. Kak Destora. Hadir Eki. Keisha Bunga. Hadir jambu. Mareta. Hadir alpukat. Melia. Hadir durian. Nurul Safitri. Hadir strawberry. Olivia. Hadir kiwi. Kiwi. Putri Kurnia. Hadir nanas. Nanas. Radit. Kelapa. Rehan. Hadir sabuk. Rezi. Hadir pisang. Ria. Hadir rambutan. Tegar. Hadir kodok. Wayan Ajeng. Hadir anggur. Wulan Ramadhani. Hadir regis. Oke, cukup ya semuanya sudah hadir di kelas, tidak ada lagi yang di luar atau terlambat. Nah, sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air. Siapa yang bisa memimpin? Nah, ayo silakan semuanya berdiri, kita ambil posisi siap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini, Nak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
kasih Ria. Silahkan semuanya duduk kembali. Oke, setelah absen menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah menumbuhkan cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum itu kita harus membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan ini harus kita taati bersama-sama. Oke, yang pertama itu adalah jika ingin ke toilet hanya boleh satu orang. Jangan mengajak temannya karena nanti siapa tahu temannya sedang mengerjakan tugas atau sedang memperhatikan, nanti mengganggu fokusnya. Yang kedua adalah tidak boleh memotong pembicaraan teman ketika sedang menjelaskan atau sedang presentasi atau sedang menjawab. Nanti di akhir akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, sanggahan, ya. Lalu yang ketiga, harus saling menghargai pendapat di dalam ruang kelas ini. Jadi tidak boleh tidak menghargai pendapat. Jadi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Oke, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke. Jadi kalau minggu lalu kita belajar apa minggu lalu? Oke, pengertian perubahan sosial. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertiannya, minggu ini kita belajar tentang teorinya. Sebelum masuk ke teori, kira-kira ada nggak yang masih ingat pengertian perubahan sosial itu apa sih? Ya, oke, silahkan Ria, coba. Jadi pengertian dari perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi cara perubahan Ya. yang terjadi dalam hidup manusia di masyarakat, baik seperti aturan, kebiasaan, atau cara berhubungan dan lain-lain yang membuat kehidupan berbeda dari sebelumnya. Berbeda dari sebelumnya. Jadi kehidupan itu berbeda dari sebelumnya, artinya berubah. Ada lagi yang mau menambahkan, yang masih ingat? Oh ya, boleh, silahkan. Ayo guys. Perubahan sosial itu secara singkatnya yaitu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan zaman, budaya, dan lainnya. Oke, jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial. Nah, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya karena kalian masih ada ingat bahwa pelajaran kita minggu lalu ada tentang definisi perubahan sosial. Yang lain masih ingat? Masih? Oke, lanjut ya. Nah, jadi pelajaran teori perubahan sosial itu apa pentingnya kalian mempelajari teori perubahan sosial? Yang pertama adalah perubahan sosial adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya, perubahan itu berada di lingkup terdekat kita. Ya, berada di lingkup terdekat kita. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi Ibu harapkan setelah ini nanti kalian bisa menyadari. Yang kedua adalah memahami teori siklus linier, multilinier untuk peka terhadap perubahan sosial. Jadi nanti di dalam teori ini kita akan belajar 3 ini. Ada siklus, linier, dan multilinier. Lalu yang ketiga adalah kamu mampu menganalisis, bersikap tepat, dan berperan aktif dalam perubahan. Artinya perubahan itu kan tidak selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Kita harus bisa memilah mana perubahan yang menurut kita layak untuk diikuti, mana perubahan yang sebaiknya dihindari, mempertimbangkan baik dan buruknya. Nah, jadi kalian itu harus menumbuhkan semangat ingin tahu. Kalian harus merasa bahwa kira-kira perubahan sosial di lingkungan sekitarku itu seperti apa ya, supaya kalian termotivasi untuk mempelajari teori perubahan sosial. Jadi kamu punya motivasi nih hari ini. Oh, ternyata berarti kita hari ini akan belajar tentang perubahan itu apa saja sih, gitu kan. Jadi menumbuhkan rasa ingin tahu kalian, memotivasi kalian untuk bisa lebih dalam lagi dalam pelajaran hari ini. Lalu tujuannya. Jadi setiap belajar kita punya tujuan yang harus kita capai. Tujuan yang harus kita capai. Yang pertama apa kira-kira? Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian untuk bisa mengidentifikasi 3 teori perubahan sosial. Apa? Coba disebutkan. Siklus, linier, dan multilinier. Selanjutnya, Ibu harapkan peserta didik Ibu atau siswa Ibu mampu menganalisis fenomena perubahan sosial aktual menggunakan teori yang
relevan. Jadi kalian nanti bisa ketika ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, kalian bisa mengkategorikan, oh ternyata peristiwa ini masuk ke dalam teori linier. Oh ternyata peristiwa ini masuk ke dalam teori siklus seperti itu. Nah, kalau ibu ini nantinya ibu akan membahas tentang akan sedikit menyerempet ke pelajaran sejarah. Jadi untuk komunikasinya kita akan sedikit menyerempet ke sejarah dan sosiologi. Kita akan melihat dua perspektif tersebut ya. Jadi kamu bisa, kan kalau pelajaran sejarah itu banyak ya, misalnya kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Nah itu nanti akan kita sangkutkan, akan kita tautkan dengan pelajaran sosiologi. Jadi kalian mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis fenomena sosial dalam bentuk presentasi kelompok berbasis masalah. Jadi nanti ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok, kalian berdiskusi, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, lalu dituangkan dalam sebuah LKPD tertulis, lalu dipresentasikan untuk membantu kalian mempermudah menjelaskannya seperti itu. Yang terakhir, merefleksikan pentingnya memahami teori perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita belajar tentang definisi perubahan sosial, itu kita belajar pengertiannya. Di dalam teori ini kita akan belajar mengklasifikasikan. Jadi teori ini fungsinya untuk mempermudah kita mengklasifikasikan sebuah kejadian. Oh, ini kejadiannya masuk ke sini, masuk ke sini, gitu ya kan? Jadi kita akan lebih mudah. Kalau kita bicara perubahan sosial, itu sangat luas, Nak. Jadi kita bingung mau perubahan sosial yang mana, Bu, yang dibahas, gitu kan? Tetapi dengan adanya teori, kita bisa lebih mengerucutkan lagi, kita mau berfokus ke perubahan yang mana. Nah, sebelum lebih jauh lagi, ada pertanyaan di situ. Apa yang kamu pikirkan jika melihat gambar di samping? Ada yang bisa berpendapat? Apakah ini sebuah perubahan? Ya. Perubahan di bidang apa? Yang atas di bidang? Komunikasi. Ada yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang komunikasi ini? Ya? Dari surat, kemudian berkembang ke telepon kabel. Ya, coba. Nah, silakan dulu belum ada teknologi, jadi menggunakan surat, ya. menyurat. Biasanya dulu menggunakan merpati, Bu Masyan. Kemudian ada perkembangan zaman menggunakan telepon rumah yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Habis itu perkembangan teknologi kemudian membawa handphone, tapi masih berukuran besar, Bu. Ya. Dan belum terlalu canggih. Dan sekarang bentuknya sudah pipi dan bisa dibawa kemana-mana dengan simpel. Yang di bawah ada yang bisa? Jadi di bawah ini adalah di bidang pertanian ya, dari bajak sawah, terus muncul traktor dorong, sampai akhirnya sekarang menggunakan apa? John Deere, lebih mempermudah. Jadi kadang perubahan itu bisa mempermudah kegiatan manusia. Seperti contohnya kayak komunikasi itu kan kalau dulu susah ya, kita harus ketemu orangnya, kita harus ngirim surat beberapa hari. Sedangkan sekarang kita sudah bisa tahu dia lagi apa, dia pakai baju warna apa, dia lagi minum apa, dengan adanya video call. Kita dipermudah dengan perubahan tersebut. Nah, ini perubahan yang memiliki dampak yang positif, artinya, dan ini semuanya merasakan. Jadi perubahan itu ada yang semua merasakan, ada yang hanya sebagian. Nah, contoh yang Ibu di sini, yang pertama itu semuanya merasakan. Sekarang di rumah kamu ada nggak? Minimal satu rumah itu pasti punya smartphone atau handphone yang layar sentuh. Ya kan? Nah, berarti sudah dipermudah kita di saat itu. Lalu, ini ya, kalau Ibu berikan pertanyaan lagi, apakah semua, kalau kita tadi kan berbicara bahwa perubahan itu maju ya kan, dari surat sampai ke apa? Handphone sampai smartphone. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah semua perubahan masyarakat selalu menuju ke arah maju? Mengapa masyarakat ada yang runtuh, ada yang berkembang, ada yang mempunyai jalur yang berbeda? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab apakah perubahan itu selalu maju? Ya, coba silakan Intan. Sepertinya tidak selalu ke arah kemajuan. Oke. Kadang
terkadang perubahan justru membuat masalah baru. Misalnya, kemajuan teknologi canggih membuat orang jadi malas berinteraksi secara langsung dan lebih suka berdiam diri di rumah. Oke, jadi Intan mengambil contohnya adalah komunikasi atau interaksi. Dengan adanya teknologi yang sudah mempermudah kita untuk mendapatkan akses informasi dan lain-lain, kita jadi malas untuk ngobrol dengan orang di luar, gitu kan, ngobrol dengan teman di bangku udah mulai berkurang karena mulai sibuk dengan gadget masing-masing. Oke. Nah, inilah inti dari materi kita hari ini. Teori linier, multilinear, dan siklus. Ada yang bisa membacakan teori linier? Yuk, silakan dibaca teori linier. Teori linier, perubahan masyarakat berjalan searah dan cenderung menuju kemajuan. Contohnya, masyarakat tradisional, masyarakat modern. Ide utamanya, semua masyarakat mengalami tahap tertentu dalam perkembangan. Oke, jadi kalau perubahan linier, ini adalah perubahan yang terus bergerak maju. Waktunya itu lambat, tetapi ada perubahannya, ya kan? Berarti yang contoh pertama tadi bisa masuk ke dalam teori linier. Dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Selain handphone, selain surat ke handphone, ada lagi nggak contohnya? Ayo. Contohnya dari tradisional ke modern. Apa kira-kira yang kamu gunakan sehari-hari? Yang kamu melaluinya, kamu mengalaminya? Ayo. Ya, boleh. Apa ya, Kak? Oh ya. Ada listrik. Oke, nah kata Eka, setrika itu dulu masih menggunakan arang atau api. Sekarang sudah menggunakan listrik. Itu sebuah perubahan ya, Nak ya. Tanpa kita sadari, itu merupakan sebuah perubahan. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Ya, silakan Nurul. Dulu kan masa pakai kayu. Ya. Sekarang pakai kompor. Oke, dulu pakai kayu, sekarang pakai kompor. Apakah itu perubahan? Perubahan. Apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu sebuah perubahan sosial menurut teori linier? Apakah sebelum ini kamu menyadarinya? Belum. Nah, itulah tujuan Ibu pembelajaran hari ini supaya kamu lebih peka, lebih menyadari bahwa oh ternyata ini perubahan. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, ilmumu tidak berhenti. Secara tidak sadar kamu akan langsung terpikirkan, oh kemarin kata Bu Rahayu, yang aku lakukan ini berarti perubahan ya. Kemarin HP ku tuh masih jadul, sekarang HP ku sudah canggih gitu kan. Kemarin aku naik sepeda, ternyata sekarang sudah dibelikan sepeda listrik ya kan. Udah nggak payah-payah lagi ngayun sepeda gitu. Nah, jadi masyarakat ini memiliki tahapan tertentu dan semuanya itu mengalaminya. Ya, semua orang mengalami, semua orang pernah mengikuti fase perubahan dari teori linier. Jadi teorinya itu terus berkembang maju dan bertahap. Yang kedua adalah teori multilinear. Teori multilinear ini ada yang mau membacanya? Oke, silakan. Teori multilinear ini merupakan perubahan masyarakat yang tidak sama jalurnya untuk tiap masyarakat. Nah, contohnya desa A cepat berkembang karena pendidikan, sedangkan desa B lambat karena keterbatasan sumber daya. Ide utamanya itu setiap masyarakat punya cara dan kecepatan berbeda dalam menghadapi perubahan. Oke, nah, jadi kalau multilinear ini tidak semua masyarakat itu melaluinya sama, sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Kalau di sini contohnya desa A cepat berkembang karena pendidikan, sedangkan desa B lambat karena keterbatasan sumber daya. Ibu akan memberikan contoh yang lebih real, yaitu seperti yang bilang tadi, kita akan menyerempet sedikit ke sejarah. Kalau Jepang setelah Perang Dunia II, mereka memfokuskan pembangunan kembali di bidang pendidikan dan teknologi untuk memulihkan perekonomian mereka dan ketahanan militernya. Jadi di bidang teknologi dan di bidang pendidikan. Sedangkan di Indonesia pasca kemerdekaan kita lebih memfokuskan swasembada pangan. Kita lebih memfokuskan sumber pangan. Jadi supaya kita tidak tergantung dengan negara luar, supaya kita bisa lepas dari pengaruh negara
luar. Nah, apakah dua negara ini kan sama-sama mempunyai keterpurukan, tetapi cara bangkitnya disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Kalau di Indonesia kita lebih ke swasembada pangan supaya tidak tergantung dengan produk-produk luar negeri. Sedangkan di Jepang mereka lebih mementingkan di pendidikan dan teknologi karena ingin membangkitkan kembali teknologi dan juga ketahanan militernya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Lalu dan juga kecepatannya itu tidak selalu sama ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti yang bilang tadi bahwa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu kalau teori multilinear. Jadi tidak semuanya. Kamu merasakan efek dari Jepang? Tidak kan? Yang mereka memperbaiki pendidikan dan teknologinya. Tidak secara langsung ya kan? Sedangkan kalau swasembada pangan pada masa itu ya masyarakatnya merasakan secara langsung. Tetapi apakah swasembada pangan ini dibawa ke Jepang? Kan tidak. Kita memperbaiki negara kita sendiri. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing kalau multilinear itu. Lalu yang ketiga, teori terakhir kita hari ini adalah teori siklus. Ada yang mau membacakan? Oke, silakan Mareta. Teori siklus. Perubahan masyarakat bersifat berulang seperti siklus. Lahir, berkembang, menurun, dan mungkin punah. Contoh kerajaan yang pernah maju kemudian mengalami kemunduran. Lalu muncul kerajaan baru. Ide utamanya masyarakat tidak selalu maju terus, kadang mengalami naik turun. Oke, jadi kalau di sini tentang kerajaan, bahwa setiap kerajaan itu pasti mencapai puncak kejayaan sampai akhirnya mundur. Kalau di Sumatera Selatan ini, kerajaan terakhir itu kan Sriwijaya di abad ke-7. Mereka mencapai kemunduran karena bencana alam. Lalu muncul lagi Kesultanan Palembang atau Kesultanan Islam di Palembang. Itu kan dilanjutkan, muncul setelah runtuh muncul yang baru. Mudahnya gini, kayak tren pakaian. Mudahnya adalah tren pakaian fashion. Kamu tahu celana, kalau sekarang katanya tuh celana skena. Ya, kamu celana skena yang gombor itu. Nah, celana skena itu kalau kita kilas balik, celana skena dan celana cutbray, kalau kita kilas balik, sebenarnya itu adalah tren fashion di era 80-an. Mungkin zaman nenekmu, ya, zaman bapak ibumu 80 ke bawah gitu kan. Nah, tetapi saat ini mulai naik lagi tren itu ya kan. Mulai celana cutbray. Mungkin yang cewek-cewek ini punya semua, yang cowok mungkin punya celana skena itu, ya kan? Nah, itu berulang tanpa kita sadari, itu terus berulang. Terus kalau perempuan itu kamu tahu Lady Diana nggak? Dari Inggris. Nah, dia itu dulu fashionnya itu pakai jas, terus pakai rok gitu kan. Nah, sekarang mulai diikuti sama orang-orang yang bekerja di kantoran, biasanya menggunakan fashion itu. Nah, itu kembali lagi, jadi terinspirasi. Kayak selera musik berputar lagi. Sekarang kita suka musik-musik lawas. Kita sudah mulai bosan dengan musik-musik yang musik koplo, ya kan? Sekarang udah mulai musik-musik yang lembut, alunannya enak, untuk kerja enak, untuk belajar enak, ya kan? Nah, itu kalau teori siklus. Jadi tidak selalu maju, kadang ada naiknya, ada turunnya. Jadi berputar. Siklus itu kan berputar ya, Nak ya. Kalau dalam biologi siklus itu kan perputaran, ya kan? Nah, jadi siklus itu berubah. Yang tadinya ada, mulai memudar, lalu muncul lagi. Nah, itu namanya siklus. Jadi dia terus berputar. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa ya? Bisa ingat? Benar? Oke. Jadi 3 teori inilah yang akan kita bedah hari ini. Jadi diskusi kalian meliputi teori linier, multilinear, dan siklus. Nah, sekarang adalah waktunya membentuk kelompok. Ibu ingin kalian terbagi dalam 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian merubah posisi tempat duduknya.
Ke sini aja nggak apa-apa. Ke sini aja. Pindah ke sini. Pindah ke sini aja nggak apa-apa. Sudah? Dapat semua kelompok? Ada yang terasing? Tidak ada kan? Semuanya terbagi dalam sebuah kelompok. Kesini loh Rehan. Kursinya gimana? Dimundurin lagi aja. Nah, kursinya diangkat. Nah, diangkat ke depan. Benar, sudah bisa ini kalau Ibu berikan tugas. Benar. Oke. Jadi, setelah kalian mendapatkan kelompoknya masing-masing, tugasnya adalah mengidentifikasi perubahan sosial sesuai dengan teori perubahan. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada yang linier, ada multilinier, ada yang teori siklus. Jadi kalian harus membahas dengan kelompok kalian sesuai dengan topik yang direncanakan. Seperti itu. Oke. Kira-kira kelompok 1 mau mulai dari mana menghitungnya? Dari sebelah sini kali ya. 1, di sini 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kalian tentukan dulu nama kelompok kalian dengan nama pahlawan. Sudah? Oke, dapat ya? Silahkan disepakati. Tugasnya kelompok 1 adalah teori linier. Ibu harap di dalam LKPD itu kamu sudah bisa menyertakan contohnya. Kenapa harus ada contohnya? Supaya itu tandanya kalau kamu sudah bisa memberikan contoh, pemahamanmu sudah lebih dalam. Kamu berarti sudah bisa mengkategorikan mana contoh linier, multilinier, siklus, seperti itu. Nah, yang kelompok 4, ini kalian adalah mencari perbandingannya. Nah, gimana mencarinya, Bu? Kalian boleh membuka buku sosiologi untuk membantu kalian lebih memperluas materi di sini ya. Nah, dan kalian yang kelompok 4 itu harus memilih manakah yang lebih mudah dipahami dari linier, multilinier, dan siklus. Kira-kira apa yang lebih mudah dipahami itu yang mana? Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan ditulis di dalam LKPD sini. Kalau mau buat coret-coretan dulu boleh, langsung juga boleh. Kelompok 2, 3, dan 4. Kalau ada yang tidak dimengerti atau yang kamu tidak paham, silahkan ditanyakan. Jadi di sini diskusi artinya semua yang ada di dalam kelompok harus memberikan pendapatnya masing-masing. Ini ya, ditulis. Nih, ditulis di sini. Ya. Dicopot aja nggak apa-apa. Ya. 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 Jadi kamu pahami dulu, setelah itu kamu tuliskan di sini. Tapi semuanya harus berkontribusi dalam memberikan pendapatnya. Jangan hanya satu orang yang lebih terlalu dalam di pembahasan, supaya semuanya terbagi. Dan kalau ada yang nggak tahu, kamu boleh saling tanya, saling menjelaskan. Tukar teman sebaya. Apa? Nama kelompoknya satu ganti nama pengawal itu. Enggak, nama kamu satu. Jadi, ya. Sebentar ya. Bentar, depan dulu ya Tora. Nggak apa-apa kan, Andri ya? Ini menurut teori siklus, jadi nama kelompok di sini. Nama kelompokmu ditulis siapa? Rehan. Iya,
putri, dan seterusnya. Gitu. Tetapi yang kelompok 2 atau kelompok misalnya kamu pahlawannya siapa? Tan Malaka, gitu kan. Contohnya? Contohnya 2 cukup. Lebih boleh. Ya, di garis miring kelompok. Kamu ngambil apa? Raden Kartini. Oke. Jadi ditulis di LKPD ya. Jadi kamu bisa nambah materinya dari sini ya, Nak ya. Di sini kayaknya juga lengkap sih kalau Ibu lihat. Jadi kalau, nah kamu nanti milih dari 3 teori ini kira-kira yang lebih mudah kalian pahami yang mana? Satu aja. Jadi ngambil teori linier. Oke, linier boleh. Berarti yang mudah kalian tangkap itu yang teori linier. Karena bergerak maju dan kamu pasti mengalaminya. Ada kesulitan? Ini ada. Ya. Judul materinya. Ya. Mana punya kamu tadi? Ya, berarti teori siklus. Kalau sudah didiskusikan, ditulis di sini, ya. Jadi kalian sudah dapat materinya apa? Ya, sini coba Ibu lihat. Tentang linier. Jadi ini yang mau kamu tulis di sini. Boleh. Coba Ibu lihat. Itu ya, kira-kira. Ya. Dibaca, dipahami. Jangan terburu-buru ya. Ibu memberikan kalian kebebasan waktu untuk
saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Teori mobilitas itu di kota kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan yang di desa. Kayak yang tadi kan contohnya desa A pendidikannya lebih maju, sedangkan desa B SDM-nya apa kurang gitu kan. Jadi yang satu fokus ke pendidikan, yang satu fokus ke peningkatan sumber daya. Ini selalu berbeda, berubah-ubah. Kamu dapat multilinear ya?
Ada yang kesulitan? Belum? Tidak? Carilah contoh yang paling dekat dengan kalian. Ya, yang paling dekat dengan kalian atau kalian ikut dalam perubahan itu. Sudah ada yang mau ditulis? Nah, silahkan dituliskan, dituangkan dalam LKPD tersebut. Silahkan dituliskan. Coret-coretannya, hasil diskusinya silahkan disusun di dalam LKPD. Jadi menuliskannya jangan langsung contoh ya. Dikasih pengertian dulu, dikasih kata pengantar dulu. Gitu kan. Ya. Ini ditambahin Bu mungkin. Sini ya. Oke, boleh. Ya, jadi jangan langsung contoh. Nanti kalau kamu langsung contoh, kalau misalnya ada yang baca tulisanmu bingung loh, kok tiba-tiba ada daerah yang berkembang, apa ya daerah yang berkembang? Jadi ditulis dulu sedikit pengertiannya tentang teori apa, baru di bawahnya diberikan contoh. Jangan lupa kesimpulannya, ya nanti disimpulkan. Oh iya, ini udah ada kesimpulannya. Jadi dalam penulisannya itu, jangan kamu langsung tembak contohnya ya, tapi kasih dulu pengertiannya. Misalnya, pengertian teori siklus adalah teori yang berulang, bla bla bla, dan sampai akhirnya baru contohnya adalah, nah gitu. Jadi nanti kalau ada yang baca tulisanmu, dia tahu, oh di bawah sini membahas tentang teori siklus, teori linier, dan perbandingan mana yang lebih mudah, seperti itu. Dan sertakan juga kesimpulan di akhir, ya jangan sampai tidak ada kesimpulannya. Punyamu ada? Ya. Contohnya 1 sudah cukup. Lebih boleh. 10 ya. Ada kesimpulannya? Sudah dibuat? Sudah? Rehan ini berperan ya, ikut bantu nulis juga ternyata. Berkreasi. Ya, selain memberikan pendapat, ya kalau bisa nulisnya ganti-ganti, jadi jangan satu orang. Kalau nulis yang rapi. Jangan hanya bisa dibaca kamu juga. Sudah sampai di mana? Contoh sudah dituangkan di dalam LKPD? Sudah. Jangan langsung contoh ya. Nanti kalau penjelasannya juga gitu, jangan langsung contoh teori siklus. Nah, bingung mereka. Kalau misalnya, ya kalau kamu yang belajar kan iya, tapi nanti tujuan menulis itu kan untuk dibaca orang lain juga. Siapa tahu nanti adik kelas mau baca punyamu sebagai referensi, ya kan?
Dibagi juga ya, yang sebagai moderatornya siapa, terus membaca materinya siapa. Dibagi ya. Yang jadi moderator siapa? Siapa moderatornya? Radit. Oke. Oke. Dilanjutkan. Hmm. Sudah selesai punyamu? Sudah? Sebentar lagi. Siapa yang jadi moderator? Mau jadi moderator?
Catatan yang kemarin masih ada kan? Dan buku Mana sampul bukumu ini? ini bu Dijual terpisah ya bukunya. Kompor. yang biasanya buat itu namanya apa? Yang dulu yang ada yang dia modelnya di sini. Sumbu. Iya namanya. Kompor hook. Iya namanya. Sekarang sudah memakai gas. Ya. Sekarang ada kompor listrik, ya kan? Nah, ada lagi kompor listrik. Kompor tanah. Kompor tanam itu kan ada yang listrik, ada yang gas. Apa? Oh, yang dari tanah liat itu. Tungku. Ya. Ya. Terus sekarang sudah berkembang ke listrik. Banyak kan yang ada di lingkunganmu, ya kan? Apa itu? Mungkin manual kali ya. Dulu mencuci pakaian manual, sekarang sudah menggunakan mesin cuci. Ya. Nah, ulekan itu kan peninggalan zaman batu. Ya kan? Yang masih ada sampai sekarang. Contohnya ada berapa? 2. Jadi kamu ngambilnya kalau di kota besar itu apa? Di kota kecil lebih butuh apa? Desa terpencil. Oh, berarti kamu ninjaunya dari cepat atau lambatnya perubahan di desa kecil dan di desa terpencil sama di perkotaan. Ya, karena akses dan mobilitasnya lebih lebih mendukung gitu kan. Sedangkan kalau desa terpencil terbatas, waktunya juga lebih panjang kan. Yang kalau di kota-kota besar itu bisa 1 hari selesai, sedangkan di kota kecil kan butuh waktu berhari-hari karena medannya terjal, terus jalannya jelek gitu kan. Oke, boleh. Oke, apakah sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya ke presentasi kelompok. Mau dari 1 sampai 4 atau ada yang mau mengajukan dulu? Oke. Aduh, mana ya ini? Coba satu kali lagi angkat tangan bareng-bareng. Nanti turun dulu, turun. 1, 2, 3. Wah, ini lebih cepat. Oke, silakan di depan. Jadi yang lain perhatikan ya, diperhatikan. Mungkin agak ke sini nggak apa-apa, di depan sini. Sini aja, sini. Nah, silahkan dipresentasikan hasil dari diskusimu, bincang-bincangmu dengan teman satu kelompokmu. Oke, silahkan kita mulai dari kelompoknya Mareta.
Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya sayangi, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori linier yang akan dibacakan oleh teori linier, yaitu menjelaskan bahwa perubahan masyarakat berjalan maju secara bertahap ke arah yang lebih kompleks. Contohnya, bidang hiburan dari radio, terus ke televisi hitam putih, lalu televisi berwarna, berkembang lagi ke DVD, dan sekarang streaming online, yaitu di YouTube, Netflix, dan lain-lainnya. Semua berjalan bertahap seiring kemajuan teknologi. Dan contoh yang lain akan dibacakan oleh Aisyah dan mereka. Contoh lainnya juga ada, dulu mencuci pakaian secara manual, sekarang bisa menggunakan mesin. Nah, terus ada lagi nih, kalian masih ingat gak pada zaman batu dahulu? Zaman batu. Pada zaman batu kan sampai sekarang ada peninggalan nenek moyang, yaitu ulekan. Ulekan yang dulunya pakai ulekan, sekarang pakai blender listrik. Itu salah satu contohnya. Terus ada dulu itu masih pakai tungku, lalu ke kompor hook, dan akhirnya ke kompor gas, lalu ke kompor listrik. Kita kasih aplaus dulu sebelum masuk ke kesimpulan. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Edi. Kesimpulan diskusi. Menurut kelompok kami, teori yang paling mudah dipahami adalah teori linier karena contoh nyata di sekitar kita sangat jelas terlihat. Misalnya perubahan cara belajar di sekolah atau perkembangan transportasi dari dulu sampai sekarang. Teori ini mudah dimengerti karena kita langsung melihat perubahannya yang bertahap dan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk kelompok 4. Oh iya. Tadi kelompok apa nama pahlawannya? Kelompok Patimura. Kelompok Patimura. Jadi menurut kelompok mereka tadi kebetulan dapat 3 teori sekaligus, ya kan? Nah, dari yang mereka pahami, yang lebih mudah dipahami itu adalah teori linier karena langsung bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan duduk. Terima kasih untuk kelompok Patimura. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa? Oke, silakan kelompok ini yang sudah mengacungkan tangan dari tadi. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rahayu selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Olivia sebagai moderator dan rekan saya Kadek Irawan. Saya Aga Mediawati. Saya Nurul Fitri. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori linier yang akan dibacakan oleh Kadek Tora. Nah, jadi teman-teman, sebelum buat contoh teori linier, saya akan membacakan pengertian dari teori linier. Menurut teori linier, perubahan sosial terjadi secara bertahap, teratur dan maju ke arah yang lebih kompleks. Artinya, masyarakat tidak mengalami perubahan secara tiba-tiba, melainkan berkembang sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini biasanya membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dibanding kondisi sebelumnya. Nah, contohnya akan dibacakan oleh Contoh yang pertama, yaitu pada masa lalu, proses belajar hanya berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, dengan media sederhana seperti papan tulis dan buku paket. Secara bertahap berkembang ke penggunaan komputer, LCD proyektor, hingga sekarang banyak guru menggunakan platform digital, video, pembelajaran,
hingga learning perubahan ini tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui tahap-tahap yang terus berkembang. Yang kedua akan dibacakan oleh Tegar. Contoh yang kedua, dulu banyak orang menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi ke sekolah atau pasar. Lalu muncul becak, angkot, dan bus sebagai sarana transportasi. Setelah itu, masyarakat mulai menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, hingga kini semakin mudah dengan adanya transportasi berbasis aplikasi online seperti Gojek atau Grab. Semua itu menunjukkan perkembangan transportasi secara bertahap mengikuti kebutuhan masyarakat. Contoh yang ketiga akan dibacakan oleh Pipit. Contoh yang ketiga adalah gaya hidup. Dahulu gaya hidup masyarakat cenderung sederhana. Belanja dilakukan di pasar tradisional dan cara berkomunikasi melalui surat atau tatap muka langsung. Kini gaya hidup masyarakat berubah dengan adanya mall, belanja online, serta media sosial yang membuat interaksi lebih cepat dan mudah. Perubahan ini pun berjalan bertahap dari cara lama ke cara yang lebih modern. Ada pula contoh yang di lingkungan sekitar kita, yaitu pada zaman dahulu menyalurkan air ke lahan pertanian seperti padi menggunakan kicir air, sedangkan pada zaman sekarang menggunakan mesin atau diesel. Lalu yang kedua, pembelajaran pada zaman dahulu menulis di papan tulis menggunakan kapur, sekarang sudah menggunakan spidol. Ada pula pada zaman dahulu memanen padi itu menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah memakai mesin atau kombain. Selanjutnya yaitu akan dibacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tora. Jadi, kesimpulan dari teori linear ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak berlangsung tiba-tiba, melainkan secara bertahap dan berkesinambungan menuju arah yang lebih maju. Contoh yang kami temukan adalah perubahan cara belajar, transportasi, dan gaya hidup masyarakat di sekitar kita. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok siapa? Raden Ajeng Kartini. Oke, selanjutnya dari dua kelompok ini mana yang mau lebih dulu? Sekali lagi. Satu, nanti dulu, turun. 1, 2, 3. Nah, sini duluan. Sebagai penutup, ayo silakan. Ini tolong dipegang ya, biar suaranya terdengar. Sabar ya, inilah pertarungan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat kepada Ibu Rahayu selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori siklus yang akan dibacakan oleh Wayan Ajeng. Sebelum ke contoh, kita perlu mengetahui definisi dari teori siklus. Jadi, menurut teori siklus, perubahan sosial dalam masyarakat berjalan berulang, seperti sebuah lingkaran. Suatu hal bisa mengalami masa kejayaan lalu menurun atau hilang. Kemudian muncul kembali dan menjadi populer lagi. Jadi, perubahan tidak selalu ke arah yang lebih maju, tetapi bisa kembali seperti masa sebelumnya dengan bentuk yang mirip atau sedikit berbeda. Untuk contoh akan dibacakan oleh teman saya. Setelah berdiskusi, kami menemukan beberapa contoh di sekitar kami. Yang pertama, tren pakaian. Dulu orang tua kita banyak memakai celana cutbray atau lembar di bawah pada tahun 1980-an. Tren itu sempat hilang, tetapi sekarang mulai muncul lagi dengan sebutan flare pants atau with like jeans. Begitu juga dengan gaya vintage atau retro yang kembali populer di kalangan anak muda. Contoh kedua akan dibacakan oleh Putri Kurnia. Contoh kedua yaitu musik dangdut klasik seperti lagu Rhoma Irama dulu sangat terkenal lalu sempat dianggap ketinggalan zaman.
Namun sekarang dangdut koplo dan remix kembali populer dengan gaya baru, tapi sebenarnya mengulang dari tren lama yang dimodifikasi. Yang ketiga akan dibacakan oleh Kisha. Jadi contoh yang ketiga, gaya hidup. Dulu banyak orang yang gemar berfoto dengan kamera Polaroid atau film. Ketika teknologi digital berkembang, kamera Polaroid sempat ditinggalkan, namun sekarang kamera Polaroid kembali diminati oleh anak muda sebagai gaya hidup yang dianggap estetik dan unik. Nah, teman-teman, dari pembahasan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa teori siklus menjelaskan perubahan sosial itu tidak hanya maju terus, tetapi juga bisa berulang. Hal ini dapat dilihat pada tren pakaian, musik, dan gaya hidup yang pernah populer. Kemudian hilang, lalu muncul kembali dengan nuansa yang mirip atau diperbaharui. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan teman-teman bisa mengerti. Amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, inilah kelompok terakhir kita. Kelompok ini tadi kelompok apa namanya? Ibu Si Ngurah Rai. Oke, ini kelompok 4 Soekarno. Oke, silahkan. Baiklah, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rahayu sebagai pembimbing mata pelajaran sosiologi dan teman-teman seperjuangan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Soekarno izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Radit Aditya Pratama sebagai moderator dan rekan saya Wulan Ramadhani. Saya Diana Madani. Saya Abel Aulia Saputri. Baiklah, untuk penyaji materi saya persilakan. Jadi menurut teori multilinier, perubahan masyarakat tidak selalu sama jalurnya. Setiap masyarakat bisa mengalami perkembangan dengan arah dan kecepatan yang berbeda, tergantung pada kondisi lingkungan, sumber daya, dan budaya setempat. Ada masyarakat yang cepat berkembang, tetapi ada juga yang lebih lambat mengalami perubahan. Seperti yang dijelaskan Ibu tadi, jadi teori multilinier ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan cepat dan perkembangan lambat. Hasil diskusi kami menemukan contoh yang pertama, contoh daerah berkembang cepat yang akan dibacakan oleh rekan saya, Gea. Nah, pada contoh yang pertama ini ada daerah yang berkembang dengan cepat. Di sini contohnya yaitu bisa dilihat di kota-kota besar, yaitu kota Palembang atau Jakarta dan lain sebagainya. Dilihat dari kota besar, perubahan sangat cepat terlihat dari pembangunan gedung-gedung, jalan tol, pusat perbelanjaan modern, serta penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan gedung-gedung dapat kita lihat di kota lebih banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dibandingkan yang ada di desa. Karena di kota itu lebih maju dan lebih membutuhkan kontribusi perdagangan seperti olah karena itu berdirilah perusahaan-perusahaan karena emang lingkungannya mendukung. Berbeda dengan desa. Kemudian ada jalan tol, pusat perbelanjaan modern, serta penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital di kota dapat kita lihat dengan adanya pembayaran QRIS. Nah, kalau di desa kan masih pakai tunai. Kalau di kota itu biasanya udah ada QRIS atau pakai dana lah atau sebagainya. Jadi lebih modern daripada yang ada di desa. Itu adalah contoh perkembangan cepat. Kemudian ada kehidupan masyarakatnya cenderung modern, lebih terbuka terhadap tren baru. Berbeda dengan desa.
Kalau desa kan sederhana, kalau di kota itu biasanya dia lebih mengikut ke tren-tren yang baru atau budaya-budaya yang baru, lebih terbuka dan cepat menerima. Misalnya dalam gaya hidup, pendidikan, dan transportasi. Contohnya dalam berpakaian juga. Kemudian ada daerah yang berkembang lambat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Abel Aulia. Selanjutnya ada daerah yang berkembang lambat. Contohnya di desa terpencil. Nah, desa ini kan jauh dari pusat kota. Perubahan sosial berjalan lebih lambat karena akses jalan terbatas. Kalau di kota kan dia menggunakan tol, kalau di pedesaan dia belum tentu menggunakan transportasi yang terbatas, yang bagus kayak gitu, Bu. Selanjutnya ada teknologi modern belum sepenuhnya digunakan dan sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada pertanian tradisional. Jadi kalau di pedesaan itu dia menggantungkan dirinya pada pertanian karena lingkungannya itu mendukung, terus tanahnya juga subur. Selanjutnya ada gaya hidup cenderung yang sederhana, yang kalau cenderung sederhana itu masyarakat di pedesaan dia tidak mengikuti modern atau perkembangan. Kalau di perkotaan itu dia lebih mengikuti perkembangan, kayak tren-tren itu dia yang lebih utama. Yang pertama mengikuti perkembangan. Selanjutnya lebih mempertahankan tradisi serta tidak terlalu cepat mengikuti tren modern. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Nalia Zalianti. Perbedaan antara daerah yang berkembang cepat dan lambat terletak pada akses teknologi, ekonomi, pendidikan, dan keterbukaan terhadap pengaruh luar. Kota besar lebih cepat berubah karena banyak mendapat pengaruh globalisasi, sedangkan desa terpencil berkembang lebih lambat karena faktor keterbatasan akses dan kuatnya tradisi lokal. Jadi kesimpulannya, teori multilinear menunjukkan bahwa jalur perubahan masyarakat berbeda-beda. Tidak semua masyarakat berkembang dengan pola yang sama karena setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan masing-masing. Oke. Kesimpulannya? Ya. Sudah? Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kalian yang sudah belajar hari ini. Nah, jadi melihat dan mendengar hasil diskusi kalian, Ibu rasa kalian sudah cukup bisa ya memahami perubahan linier itu seperti apa, perubahan siklus itu seperti apa, multilinier itu seperti apa. Sejauh ini sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Artinya kamu sudah mampu dengan materi ini dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu nanti ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, jadi kita hari ini fokus ke teori dulu. Nah, sampai sini kalau yang Ibu dengarkan tadi dari contoh, pengertian, itu sudah bagus semuanya, sudah benar semuanya, Ibu sudah merasa puas dengan hasil diskusi kalian, artinya kalian sudah memahami, sudah mengerti bahwa perubahan sosial itu seperti apa. Nah, di sini, di akhir ini, apakah Ibu ingin mendengar apa yang kamu dapat hari ini? Kesimpulan apa dari materi hari ini, dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Oke, silahkan Tora. Jadi, dari materi tadi, kita bisa mengerti kalau perubahan sosial itu tidak selalu sama. Ada yang maju terus seperti teori linier. Ada juga yang muter-muter seperti roda, kadang maju terus bisa mundur lagi seperti teori siklus. Dan ada juga yang berbeda-beda jalurnya sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Itu yang dinamakan teori multilinear. Jadi intinya setiap masyarakat yang punya cara dan jalannya sendiri dalam mengalami perubahan. Oke, itu menurut dari Tora. Ada lagi yang mau
menambahkan kesimpulan materi hari ini tuh apa sih yang kita pelajari hari ini tuh? Ya, ada yang mau? Satu lagi, oke, boleh, silahkan, Ajeng. Jadi kesimpulannya itu perubahan sosial kan bisa terjadi dengan berbagai cara ya kan Bu. Kalau teori linear itu bila masyarakat selalu maju ke arah yang lebih baik. Sedangkan teori siklus kayak menganggap perubahan itu seperti lingkaran. Kayak ada masa jaya lalu bisa turun lagi. Sedangkan teori multilinear itu menekankan masyarakat untuk memiliki jalannya masing-masing. Ya. Jadi nggak selalu sama antara satu dengan yang lain. Oke, jadi pada dasarnya tiga teori ini punya jalannya masing-masing. Kita nggak bisa mau menggabungkan teori ini kita tumpuk jadi satu, nggak bisa. Setiap teori punya jalannya masing-masing, punya pokoknya masing-masing, punya intinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya satu kejadian itu langsung kita masukkan ke tiga teori. Kita harus mengkaji dulu. Kejadian ini lebih masuk ke teori yang mana, ya kan? Apakah ini direncanakan atau tidak? Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham? Setelah kalian berdiskusi, setelah ada pengarahan, setelah ada membaca materi, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, mau refleksi dulu atau latihan soal dulu? Refleksi, oke. Ada yang mau menyampaikan apa yang kamu dapat hari ini? Oke, silakan. Ternyata setelah kita mempelajari ilmu teori perubahan sosial ini, saya menyadari bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hanya saja sebelumnya saya belum bisa mengategorikan bahwa itu sebuah perubahan sosial. Oke, berarti apakah semuanya sepakat bahwa setelah belajar sepakat? Oke, jadi setelah belajar hari ini kamu jadi lebih bisa mengkategorikan ternyata yang saya lakukan, yang saya lihat itu merupakan sebuah perubahan sosial. Teorinya teori ini gitu kan, kayak dari linear tadi kamu ambilnya cobek, ya kan tadi. Dari siklus tadi ngambilnya tren fashion, celana jeans tadi. Terus dari siklus tadi ngambilnya apa siklus tadi? Apa? Perputaran, kayak misalnya musik, ya kan? Nah, jadi dari semuanya itu Ibu rasa sudah cukup. Dan dari kelompok 4 tadi, dia menyimpulkan bahwa yang paling mudah dipahami adalah teori linear. Nah, kalian pasti punya pendapat masing-masing teori mana yang lebih mudah dipahami, karena pemahaman setiap orang kan berbeda-beda. Tapi paling tidak ada satu yang kamu paling pahami. Jadi pembelajaran hari ini ada yang melekat di diri kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu punya soal ini tujuannya untuk mengukur sudah sejauh apa kalian memahami pelajaran hari ini. Jadi silahkan dikerjakan secara individual saja. Oke, Ibu beri waktu kalian 7 menit cukup? Soalnya ada 10 pilihan ganda semua. Oke? Kayaknya 5 menit selesai deh. Kalau melihat dari kamu sudah bisa menjelaskan dengan lugas. Orang satu. Jangan lupa diberi nama ya. Ya, sendiri-sendiri. Tadi kan sudah kelompok, sekarang secara individu. Untuk mengukur sejauh apa kamu paham dengan pembelajaran kita hari ini.
Apakah ada kesulitan? Lancar? Lancar jaya pokoknya. Nama jangan lupa Ibu ingatkan. Bisa? Udah kan? Yang sudah boleh dikumpul. Kolektif ya, jadi satu aja yang mengumpulkan per kelompoknya. Oh, Ibu aja yang ke situ nanti. Jadi dikumpulkan satu, nanti biar Ibu aja yang datangi kalian. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan dengan teman sebangkunya. Sudah? Ya. Oh ya, sekalian hasil diskusinya tadi ya dikumpulkan ya. Sudah? Belum? Oh, sudah di sini? Yang kelompoknya ini? Ya? Sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang kalau sudah selesai mengerjakan soal, silakan kembali ke tempat duduk semula. Iya. Ya. Jadi pembelajaran sosiologi hari ini selesai di 3 teori ini, dan terima kasih sudah antusias dan sudah mengerjakan dengan sepenuh hati, sudah mau berdiskusi,
Dan ternyata ada yang kalian peroleh hari ini seperti kata Abel tadi, yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, yang sebelumnya belum menyadari jadi sudah menyadari. Jadi fungsinya itu supaya kalian lebih peka terhadap perubahan dan lebih bisa memposisikan diri. Saya ada perubahan ini, kira-kira saya mau mengikutinya atau tidak? Ada dampaknya atau tidak? Terus kira-kira perubahan ini baik atau tidak? Jadi kalian sudah bisa mempertimbangkan perubahan-perubahan tersebut. Dengan didukung dengan teori-teori ini, Ibu harap kamu sekarang lebih peka lagi, lebih mau lagi untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Misalnya kamu sedang melakukan apa? Terus teringat, oh iya tadi saya belajar tentang teori linier. Yang saya lakukan ini linier apa bukan ya? Atau justru siklus gitu kan. Misalnya kamu lagi pakai baju. Ini kayaknya baju zaman itu deh setelah saya ingat-ingat. Nah, itu berarti pemahaman kamu, pembelajaran hari ini ada yang tertanam di diri kamu seperti itu. Jadi, jangan menutup untuk mengetahui hal-hal baru. Jangan menutup diri. Terimalah semua terimalah semua perubahan yang baik. Pilihlah mana yang kira-kira bisa kamu pakai, mana yang tidak bisa kamu gunakan, seperti itu. Jadi jangan melihat sebuah perubahan itu hanya dari satu pasang mata saja, tetapi lihatlah dari berbagai sudut pandang. Jadi kadang menurut Ajeng perubahan ini nggak cocok di diri dia, sedangkan untuk Gea, wah perubahan ini pas ini. Nah kita nggak bisa memaksakan itu. Ada orang yang menerima, ada yang tidak. Jadi perubahan itu semua orang tidak harus menerima. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang secara cepat, ada yang secara lambat. Kayak tadi di perkotaan lebih cepat proses perubahannya, sedangkan di desa lebih terlambat karena akses jalan mungkin, ya kan? Karena medannya yang terjal, jadi orang mau ke sana membutuhkan waktu lama untuk mengedukasinya. Sedangkan kalau di perkotaan edukasinya lebih mudah. Nah, jadi sampai sini apakah sudah bisa memahami? Bisa? Sudah bisa mengerti? Sudah? Bisa diterima pembelajaran hari ini? Bisa. Kondusif pembelajaran hari ini? Kondusif. Menyenangkan? Apakah kalian bahagia berjumpa dengan Ibu dan pelajaran sosiologi? Jadi pelajaran sosiologi itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita sendiri. Kita ini merupakan objek dari ilmu sosiologi sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Kalian bisa baca-baca, bisa cari di artikel, bisa mencari di buku, di perpus, sudah banyak sekarang kamu tuh sudah terfasilitasi semuanya mau nyari di mana. Jadi jangan sampai Ibu masuk nanti kamu belum membaca sama sekali. Jadi faktor pendorong apa nak? Aduh apa Bu ya saya lupa baca. Padahal saat ini sudah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kita berdoa dulu. Berterima kasih karena kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Boleh Ibu yang mimpin? Marilah kita berdoa, mengucapkan rasa terima kasih karena hari ini kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ilmu yang kalian terima bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, sampai jumpa.